1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran 5 dan 6 di tema 5 yaitu ekosistem subtema 1. Baiklah anak-anakku, semoga Ananda semua beserta orang tua dan keluarga yang lain selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sarapan dulu dan mandi pagi agar badan kita tetap sehat dan segar. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan, lagu bertangga nada minor, menjelaskan isi bacaan dengan menggunakan peta pikiran, dan menyajikan lagu bertangga nada minor dengan iringan musik. Itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anakku, kemarin kita telah pelajari bersama bahwa suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik misalnya adalah hewan. Nah, anak-anakku, hewan mengalami daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang dapat bereproduksi. Nah, seperti contoh di sini ya. Misalnya ini gambar ular. Ular berasal dari telur. Nah, dari telur berubah menjadi ular ini, itu merupakan daur hidup ular. Nah, begitupun dengan burung. Burung juga diawali dengan telur. Jadi, induk burung bertelur dan telurnya menetas dan keluarlah anak burung. Atau dalam proses pelahiran juga seperti kucing ya. Kucing lahir dari induknya. Yang tadinya kucing kecil. Seiring berjalannya waktu, kucing tersebut akan berubah menjadi kucing dewasa dan siap untuk bereproduksi. Jadi, hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Nah, proses inilah yang dinamakan sebagai proses daur hidup atau siklus hidup. Anak-anakku, berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan. Bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Ada dua pengelompokan metamorfosis berdasarkan tahapan daur hidupnya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bagaimanakah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur
saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contohnya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Seperti tampak pada gambar di samping ini, bahwa kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain belalang, capung, dan kecoa. Jadi kecoa ini berasal dari telur, kemudian menetas dan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Lalu nimfa tersebut mengalami beberapa pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Nah, pergantian kulit ini disebut ekdisis ya. Tapi tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama ya pada saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Nah, hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis antara lain ikan, kadal, kucing, ayam ya. Nah, jadi ikan dan kadal ini sejak telurnya menetas hingga menjadi ikan dan kadal muda dan seiring perkembangannya dia berubah menjadi ikan dan kadal dewasa, akan tetapi tidak mengalami banyak perubahan bentuk. Anak-anakku, berdasarkan bacaan di atas, kita dapat menemukan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi penting yang kita dapat. Nah, kita bisa menuliskannya dalam bentuk sebuah peta konsep. Nah, inilah contoh sebuah peta konsep tentang daur hidup hewan. Bahwa daur hidup hewan itu dibagi ke dalam dua, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Sedangkan daur hidup hewan dengan metamorfosis dibagi dua, yaitu metamorfosis sempurna dengan contohnya kupu-kupu, dari telur, larva, pupa, dan jadi imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah kecoa. Nah, sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya adalah ikan dan kadal. Nah, jadi dengan peta konsep seperti ini, diharapkan anak-anakku lebih cepat memahami materi dan lebih cepat menemukan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Anak-anakku,
Komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem juga bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan. Hal itu tentu saja tidak melepas rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semuanya itu untuk kelangsungan hidup manusia. Kita bisa menikmati alam Indonesia yang sangat indah, serta negara kita yang telah merdeka. Nah, kemerdekaan kita diungkapkan dalam sebuah lagu yang berjudul Syukur, ciptaan H. Mutahar. Anak-anakku masih ingat bukan bahwa lagu Syukur ini termasuk ke dalam lagu yang bertangga nada diatonis minor. Karena lagu ini bersifat sedih, sendu, penuh haru, ya, dan syahdu. Sehingga lagu Syukur ini tergolong ke dalam lagu yang bertangga nada diatonis minor dengan jarak atau intervalnya 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1. Sedangkan urutan nada pada tangga nada diatonis minor dimulai dengan nada la dan diakhiri dengan nada mi. Sekarang, mari kita bernyanyi bersama-sama. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Adapun contoh lagu bertangga nada diatonis minor yang lainnya adalah lagu Terima Kasihku. Anak-anakku, dari waktu ke waktu, ekosistem itu mengalami perubahan, baik segi komponen biotiknya maupun komponen abiotiknya. Nah, apa sajakah penyebab terjadinya perubahan ekosistem? Mengapa bisa terjadi? Maka mari kita simak bacaan yang berjudul Perubahan Ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misalnya, pada musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Nah, kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ulat tanah. Peningkatan ini disebabkan ulat tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim ini. Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat. Makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Ekosistem mengalami perubahan,
baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim, seperti dijelaskan di atas, merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Masih banyak lagi ya kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem. Anak-anakku, dengan keadaan ekosistem di lingkungan kita yang sangat baik, maka itu artinya bahwa Indonesia merupakan negara yang subur dan makmur, sebab kita dipenuhi oleh komponen-komponen biotik dan abiotik. Maka dari itu, kita juga sebagai warga negara harus bisa melestarikan apa yang ada di negara kita, di lingkungan kita. Salah satunya yaitu dengan mempererat tali persaudaraan kita serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita adalah sebagai negara kesatuan. Disingkat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara kesatuan itu adalah negara berdaulat yang merupakan satu kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebutan NKRI adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lebih lanjut lagi, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Persatuan dan kesatuan NKRI merupakan modal penting dalam pembangunan bangsa. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, bangsa kita akan mudah terpecah belah. Upaya mempersatukan NKRI merupakan tugas kita bersama sebagai warga negara. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Misalnya, ikut serta dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ikut serta dalam organisasi masyarakat, mengikuti upacara bendera, serta ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat.
Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Nah, demikianlah anak-anakku pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Coba, kita telah belajar apa saja ya? Iya, betul sekali. Bahwa kita telah belajar tentang daur hidup hewan. Kemudian, kita juga telah belajar lagu bertangga nada diatonis minor. Selain itu, kita juga telah belajar membuat peta pikiran atau peta konsep. Dan kita telah belajar tentang bagaimana usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, demikianlah anak-anakku pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua selalu diberikan kemudahan dalam belajar dan tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah anak-anakku, kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.